Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Apa kabar semuanya? Semoga selalu baik-baik saja ya. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang sastra Melayu klasik. Nah, penasaran kan apa saja pengertian sastra Melayu klasik dan apa saja ciri-ciri dan unsur yang ada pada sastra Melayu klasik? Yuk kita pelajari. Sastra Melayu klasik merupakan gambaran keadaan masyarakat lama yang masih berpola pikir sederhana dan sangat dikuasai kepercayaan gaib dan kesaktian. Disebut sastra Melayu klasik karena bahasa yang digunakan merupakan bahasa Melayu. Satu contoh dari karya sastra Melayu klasik adalah hikayat yang berbentuk prosa. Ciri-ciri karya sastra Melayu klasik. Yang pertama, nama penciptanya biasanya tidak diketahui atau anonim. Karya sastra Melayu klasik bersifat anonim atau tidak diketahui siapa pengarangnya. Hal ini disebabkan karena tempo dulu tidak banyak orang yang mengejar popularitas, sehingga pengarangnya lebih fokus untuk menyajikan sebuah karya yang menitik beratkan pada fungsi cerita. Kemudian yang kedua, berkembang secara statis dan terikat pada aturan yang baku, terutama dalam bentuk puisi. Karya sastra klasik mempunyai aturan-aturan yang mengikatnya. Salah satu contohnya adalah dalam bentuk puisi yang mempunyai aturan bait, irama, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga, penggunaan bahasanya dipenuhi dengan ungkapan, peribahasa, dan majas atau bahasa kias. Seperti dalam puisi atau prosa, karya sastra Melayu klasik syarat akan ungkapan serta peribahasa yang kaya akan makna. Kemudian yang keempat, penyebarannya disampaikan secara lisan karena belum berkembangnya budaya tulis. Penyebab utama mengapa karya sastra klasik disebarkan secara lisan adalah pergerakan zaman dahulu yang sangat lambat. Maka penyebaran budaya dan cerita secara lisan akan lebih mempercepat tersebarnya cerita dibandingkan tulisan. Yang selanjutnya, karena disampaikan secara lisan, ceritanya banyak berubah dan memiliki banyak variasi. Salah satu pengaruh dari penyebab cerita secara lisan adalah berubahnya cerita dari yang aslinya. Saat menyebarkan sebuah cerita secara lisan, pasti akan ada cerita yang hilang atau bahkan ditambahkan oleh yang menceritakannya. Yang selanjutnya, kita akan membahas tentang unsur intrinsik karya sastra Melayu klasik. Apa saja sih unsur intrinsik karya sastra Melayu klasik? Unsur-unsur intrinsik karya sastra Melayu klasik hampir sama dengan karya sastra prosa lainnya, seperti tema, alur, latar, penokohan, dan amanat. Unsur intrinsik karya sastra Melayu klasik yang pertama ada tema. Apa itu tema? Tema adalah dasar cerita sebagai titik tolak dalam penyusunan cerita. Kemudian yang kedua ada alur atau plot. Alur atau plot adalah struktur penceritaan yang di dalamnya berisi rangkaian kejadian atau peristiwa yang disusun berdasarkan hukum sebab akibat serta logis. Alur tersebut ada yang berupa alur maju, alur mundur, atau alur campuran. Kemudian yang ketiga ada penokohan. Penokohan adalah pelukisan atau pendeskripsian atau pewatakan tokoh-tokoh dalam cerita. Yang keempat, latar atau setting merupakan tempat, waktu, dan keadaan terjadinya suatu peristiwa. Kemudian yang terakhir ada amanat. Amanat adalah pesan-pesan yang ingin disampaikan dalam cerita. Nah, teman-teman, tadi kita sudah membahas tentang pengertian sastra Melayu klasik, ciri-ciri karya sastra Melayu klasik, dan juga unsur intrinsik karya sastra Melayu klasik. Teman-teman sudah paham kan mengenai sastra Melayu klasik ini? Baik, kalau sudah paham, saya Lesma Romiani mohon undur diri. Semoga video ini dapat bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.